إلى هدينا ولكنة سليل حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإليه من الأنبياء بالمرسلين والرسل والصالحين والملائكة المقربين خصوصا سبحان الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri mulim Syekh Abdul Halim Al-Basri membaik kebiram wajah jimba duratim walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiros salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya robbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas terkait erat dengan pasal, yakni pada bab yang ketujuh, yaitu al-bab sabi, yaitu bab yang ketujuh yang menjelaskan dan menerangkan tentang berbagai macam hal terkait dengan masalah urusan harta benda. Bahkan di sini fidamil hubbul mal, yaitu kecintaan kepada harta benda, dan juga persoalan orang-orang yang disebut bukhol, bakhil. Kemarin sudah dijelaskan manfaat dan faidah dan manfaatnya serta afat atau celaknya atau kerusakannya di dalam urusan duniawiyah. Kemarin kami jelaskan yakni tentang perkataan Hujjatul Islam Imam Ghazali di dalam kitabnya atau dalam Ihya-nya yang menyatakan i'lam annal mala, bahwasanya ketahuilah bahwasanya mal itu atau harta itu diumpamakan seperti ular yang ada di dalamnya racun dan juga sekaligus bisa menjadikan obat. Nah, itulah harta ya. Kemarin juga sudah dijelaskan tentang faidah-faidahnya. Seperti faidah yang pertama dan yang kedua gitu ya. Bahwasanya faidah yang pertama itu memang itu adalah untuk mencukupkan kehidupan duniawiyahnya, yakni mensejahterakan dalam urusan duniawiyahnya. Kemudian yang kedua itu faedahnya ialah kembali pada pijakan agama, di mana faedahnya itu akan mendapatkan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah di dalam urusan agama. Ini juga sudah dijelaskan sebagiannya. Nah, di dalam yang kedua ini ada 3 bahagian.
yaitu dalam masalah urusan agama di sini. Yang pertama ialah di mana kita menggunakan harta benda itu tentunya untuk kebutuhan, untuk kepentingan, untuk kebijakan dirinya sendiri dalam urusan ibadah, atau untuk keluarganya dalam urusan ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah saudara atau ibadah apa saja, termasuk harta benda itu digunakan untuk mengunjungi atau untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk haji maupun umroh. Seraya menyatakan labaik Allahumma labaik. Nah itu ya. Labaik la syarikala laka labaik innal hamda wan ni'mata al akhir. Talbiyah ya. Jadi kalau kita renungkan baik-baik ya, bahwasanya setiap manusia, orang Islam khususnya, tentunya dia tidak lepas dari urusan dunia dalam hal harta benda. Sudah Bapak jelaskan kepada kalian semua, memang bahwa harta benda itu terkait dengan hadis yang menyatakan bahwa orang yang ada di dalam dunia itu terlaknat, ad-dunya mal'unatum mal'unum fiha illa makana lillah. Dunia itu terlaknat, siapapun yang ada di dalam dunia akan ikut terlaknat, percayalah. Tetapi siapa yang tidak terlaknat? Orang yang menjadikan dunia itu sebagai pijakan di jalan Allah. Itu dunia. Dunia berarti secara keseluruhan namanya duniawiyah. Dunia itu berbagai macam kegiatan, kesibukan dalam urusan kehidupan kita itu disebut dunia. Bekerja dunia, dagang dunia, bisnis dunia, ke kantor dunia, ke mall dunia, termasuk hihahihi, wisata, semua adalah dunia. Betul. Nah, akhirnya kita akan fokus dunia ini pada urusan mal, harta. Makanya dalam sifat nafsu lawamah itu ada 3 yang kaitan dengan hubbud dunya, hubbul mal, hubbul jah. Cinta pada dunia, cinta pada harta, dan cinta pada kehormatan atau kedudukan atau status sosial. Nah, itu bahaya semuanya. Kalau tidak terkendali atau dikendalikan oleh nilai-nilai tauhid. Jadi, seperti kami jelaskan bahwa dunia itu ialah manfaat, ada manfaatnya. Manfaatnya untuk urusan dunia kalian, di mana kalian adalah membutuhkan mensejahterakan keluarga, di mana kalian mensejahterakan teman dan banyak lagi, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Itu dunia manfaatnya. Tapi dalam urusan yang kedua di sini yang terkait erat dengan masalah ibadah. Jadi orang-orang Islam menjadikan harta itu sebagai pijakan untuk ibadah. Kalau orang tua dulu itu selalu nyuruh anak-anaknya bekerja untuk bekal ibadah. Tuh, coba sekolah, pinterlah sekolah biar kelak kamu bisa mengais rezeki untuk bekal ibadah. Kalau sekarang sekolah biar pinter nanti jadi pejabat, korupsi, tuh malah suruh korupsi. Beda emang kadang-kadang memang kayak apa erosi ya. Pelajaran-pelajaran orang-orang dulu tuh erosi loh. Orang-orang dulu itu, orang-orang tua kita dulu itu cara memberikan kajiannya, sadar atau tidak, memberikan pelajaran terhadap anak, itu lebih kepada agama. Kalau tidak agama, kefilsafat.
Kalau sekarang kita ke materialistis, kayaknya ditekankan untuk duniawiyah, untuk harta terus gitu loh. Kalau orang tua dulu, orang-orang yang beragama, kalau dimintain apa-apa sama anak, insya Allah. Ada lagi nggak pakai insya Allah karena dia gak ngerti. Ntar kalau monyet lebaran, kapan lebarannya monyet ini? Nah ada lagi, ntar kalau kucing pangur gitu loh. Itu kalau di Jawa kucing pangur, saya bingung. Apa maksudnya itu? Itu tradisi di Jawa Tengah, Tegal, Brebes dan sekitarnya itu kenal istilah kucing pangur. Kenapa sih? Giginya kucing kan tajam-tajam tuh. Dulu itu ada orang yang namanya tukang pangur. Pangur itu meratakan gigi. Jadi giginya tuh dipangkas, itu diratakan, itu pakai dengan metode manual, kemudian pakai gosokan. Wih, linu banget gitu loh. Itu orang-orang dulu, dan itu rata-rata gadis-gadis desa dulu kalau sebelum nikah itu adalah pangur dulu. Rapih akhirnya giginya. Nanti kalau enggak dia pasang gigi emas, kiri kanan depan belakang semuanya, seumpamanya aja. Itu menunjukkan status sosial kadang-kadang tuh gigi emasnya. Tuh Jawa tapi agak ke timur lagi, apalagi daerah Madura. Wah, udah gigi emas itu adalah sudah menjadi tolok ukur gitu. Nah, tolok ukur gadis yang yang tingkat sosialnya itu tinggi lah artinya. Statusnya menengah atas gitu loh. Tuh ya. Tapi sekarang tentunya sudah berubah ya. Itu yang dimaksud kucing pangur, itu ada kemungkinan kemuskilan. Bahwasanya iya nanti dengan kata kalau mendapatkan rezeki dari Allah gitu loh. Itu begitu. Gitu. Jadi dengan kata insya Allah, kalau kita beda kan. Makanya di sini disebutkan kalau kalian benar-benar menjadi orang Islam, orang-orang yang benar-benar tidak larut, tidak terjebak, tidak terkena oleh pusaran nafsu dunia, maka menjadikan bahwa harta bendanya itu untuk di jalan Allah. Kadang-kadang orang lupa. Kenapa lupanya? Lupa kalau ia tidak atau belum mengeluarkan sebahagian rezekinya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum. Yakni kalian itu adalah diwajibkan infakkan di jalan Allah. Dulu populernya tuh zakat. Setelah generasi ulama terkini memaknakan infak, ya udah langsung infak saja sesuai dengan Al-Quran. Kata infak itu sendiri artinya membelanjakan, menggunakan. Yaitu infak, jadi wa anfiku, dan belanjakanlah. Mimma rozaknakum, apa saja rezeki yang telah sampai kepada kamu, yaitu untuk di jalan Allah. Dalam hal infak di sini akhirnya ditekankan dengan pemahaman bahwa infak itu sama dengan zakat. Infak dalam hal ini ialah di mana kita mendapatkan rizki yang Allah berikan kepada kita setiap saat. Kapan saja kita dapat rezeki, dari mana saja, gaji atau tunjangan atau hadiah atau apa saja, itu wajib diinfakkan dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan sesuai kadarnya masing-masing. Maka infak itu wajib hukumnya. Kalian ngaji, nggak ngaji di Akmaliyah, kalian wajib infak. Ngaji di Akmaliyah, salurkan infaknya. Dan itu wajib. Awas loh. Tidak dilakukan, dosa hukumnya. Selesai, udah begitu doang. Jadi wajib. Berapa ukuran infak? Ukuran infak itu, Bapak ulangi lagi supaya kalian, ukuran infak itu ialah dari dikias tentang 200 dirham perak,
kemudian 1/40 dari 200 dirham. Dari 200 dirham 1/40 berarti sama dengan 2,5%. Ini juga sama dengan pengertian dari kita mendapatkan 40 kambing, contohnya wajib zakat 1 kambing, itu juga sama dengan 2,5%. Itu sama dengan 2,5%. Maka 2,5% itu wajib dizakatkan. Itu kalau saya katakan di sini sepelit-pelit orang Islam, itu yang paling standar bawah itu. Kalau kita nggak mengeluarkan, itu rezekinya itu kumuh di dalamnya. Rezekinya itu kotor di dalamnya. Karena apa? Karena hakikatnya zakat itu ialah membersihkan harta benda kita. Tuh. Makanya disebut zakat infak. Membersihkan harta benda kita. Zakat infak, zakat mal, zakat harta, zakat perdagangan, zakat perusahaan, zakat hadiah, kemudian zakat ghanimah dan banyak sekali. Ya. Kalau zakat ghanimah atau zakat hadiah itu dikias kepada zakat ghanimah 20%. Tuh. Itu zakat tuh ya. Kemudian kalau zakat apalagi kalau zakat pertanian itu 10%. Kenapa beda-bedanya di sini? Oleh karenanya Bapak menganjurkan ke seluruh para salikin, mewajibkan kepada salikin, bukan umat Islam. Kepada salikin yang merasa menjadi anak-anak ruhani Bapak, yang merasa menjadi salikin salikah akmaliyah, wajib zakat infaknya 10%, sama dengan petani. Nah, tuh, ya. Itu lebih baik. Karena apa? Lebih dari 2,5% adalah masuk kategori sedekah, dan itu adalah keistimewaan yang dinilai oleh Allah dalam nilaian khusus bagi orang-orang yang melaksanakannya. Tuh. Itu zakat tuh, infak tuh. Wa anfiqu mimma rozaqnakum. Ini sebelum dilakukan untuk yang lain-lain. Jadi apabila kalian kemudian tidak melaksanakan zakat infak atau zakat harta, maka Allah akan mengambil secara paksa. Gimana cara paksanya? Allah cara ngambil secara paksanya apa sih? Ada kadang dimaling, dirampok. Pokoknya tidak terduga. Bisa jadi kalau nggak dimaling, dirampok, itu adalah dia terjadi satu persoalan yang jelas harta itu keluar tidak sesuai yang dikehendaki. Contohnya entah itu adalah terjadi kebakaran, atau terjadi bisa jadi punya mobilnya tabrakan, atau bisa jadi kecelakaan, atau bisa jadi sakit, atau bisa macam-macam. Walaupun semua itu bukan berarti kalau kejadian, awas ulangi, bukan berarti kalau kejadian kecelakaan apa segala macam rampoknya, bukan berarti kurang zakat atau tidak zakat, bukan berarti itu. Tapi Allah akan mengambil secara paksa. Tuh, awas. Kalian mau diambil secara paksa oleh Allah atau dengan sukarela kalian salurkan di jalan Allah. Itu saja pilihannya. Kalau kalian sukarela akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak mau sukarela, dipaksa oleh Allah, ditarik oleh Allah, diambil oleh Allah melalui tangan-tangan yang digerakkan oleh Allah, makhluk-makhluk yang digerakkan oleh Allah, ialah seperti makhluk maling, makhluk perampok, makhluk penyakit, makhluk macam-macam makhluk. Pokoknya didatangkan kepada kita. Makhluk musibah, makhluk kecelakaan, makhluk macam-macam. Pokoknya macam-macam. Nah, kalau ingin selamat dunia akhirat, yaitu tadi. Makanya Allah akhirnya menganjurkan, mengajak, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mau aku kasih tahu suatu bisnis denganku. Berbisnis denganku yang menyebabkan kamu selamat dari azab yang sangat pedih. Nah itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim.
Mau kamu aku kasih tahu satu bisnis denganku kata Allah, yang dapat menyelamatkan dirimu dari azab yang sangat pedih? Apa yang disebut azabun alim? Azabun alim itu bukan nanti neraka di akhirat. Azabun alim itu ialah kepedihan, kesedihan, penderitaan yang ada berkecamuk dan membelit di dalam hati dan jiwa. Itu azabun alim. Makanya dalam kalimat lain firman Allah sebenarnya menyatakan begini. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marado, maka ditambah lagi penyakitnya. Walahum adzabun alim. Nah, bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Tuh. Jadi azab yang sangat pedih, azabun alim itu ialah penderitaan yang ada di dalam hati. Siapa sih yang gak sebel dimaling? Benda yang sangat disayangi diambil orang, sebel banget. Ya. Kalau suami diambil orang sih gak sebel, bisa dapat gantinya. Nah, ya. Atau istri diambil orang, wah seneng banget laki-laki ya. Alhamdulillah gitu loh mah. Dia bisa dapat yang baru. Nah udah, kita sebel, pokoknya benci banget, sebel banget. Jangankan diambil, ditipu saja. Sebut saja kalian bisa memberikan sesuatu yang lebih. Anggap kalian biasa memberikan 100.000 diminta dikasih. Tapi kalau dibohongin 1.000 atau 10.000, wah sebel banget. Sebel banget hatinya loh. Itu yang disebut azabun alim. Sebel, benar dia sebel. Dibohongin gitu loh. Kalau udah dibohongin udah ada paling-paling. Ya dibohongin, ya udah sebel banget gitu loh. Itu yang disebut azabun alim. Azab yang sangat pedih di dalam hati. Nah itu banyak lagi penderitaan-penderitaan lainnya ya. Nah, apa saja sih bisnis dengan Allah? Banyak ya. Yang jelas banyak, Bapak tidak akan menjelaskan panjang lebar, nanti gak cukup waktunya. Ini adalah masih juga pada tahapan yang kedua yang kemarin belum selesai. Intinya bahwa harta benda yang kalian gunakan untuk di jalan Allah, itulah manfaat dan faidah. Nah, itulah manfaat dan faidah kalian punya harta yang benar-benar dijanjikan sebagai pijakan untuk menuju kepada Allah. Jadi bukan untuk hura-hura, bukan sekedar keluarga, bukan sekedar anak istri, suami, tapi lebih dari itu ialah untuk di jalan Allah, untuk pijakan di jalan Allah. Lebih mengutamakan umroh atau haji ketimbang untuk hura-hura, untuk hal-hal lain. Lebih mengutamakan. Karena apa? Karena itu lebih utama daripada untuk hal-hal yang lain. Itu masih banyak lagi contoh-contoh lain. Ya, banyak lagi. Jadi intinya semacam itu. Jadi digunakan harta benda itulah untuk pijakan di jalan Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kemarin dalam yang kedua ini ada 4 ya. Ada 4 yang disebut yang keduanya ya. Tadi kan pertama, kedua. Di dalam kedua itu ada 3. Nah 3 ini, dalam tahapan 3 ini pertama sudah dijelaskan. Yang kedua ialah ada 4 tipe, 4 cara, 4 kelakuan di dalam menggunakan harta benda yang diperbolehkan, yang tetap di jalan Allah. Kemarin sudah dijelaskan, Bapak ulangi lagi. Yakni yang kedua ini ialah di mana orang menggunakan harta bendanya itu adalah untuk kepentingan, untuk keterkaitan dengan hubungan manusia, hubungan sosial. Yaitu yang disebut hablum minan nas, atau untuk kesejahteraan orang lain. Ini adalah dipuji, ini adalah disanjung. Dalam hal ini
Dalam hal ini menggunakan ini adalah 4 tingkatan atau 4 cara atau 4 keadaan. Yang pertama ialah disebut, yang pertama disebut sedekah. Nah, kalian harus bedakan sedekah. Sedekah itu sunnah. Sedekah itu sifatnya memberi. Nah, sedekah itu bukan hadiah. Kalau hadiah itu khusus untuk para kekasih, sang kekasih, orang yang dicintai, orang yang diagungkan. Seperti para sahabat itu tidak pernah sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi memberikan hadiah kepada Rasulnya. Dan Rasul itu tidak menerima sedekah. Para kekasih Allah itu adalah tidak menerima sedekah, apalagi zakat. Apa sih? Karena zakat dan sedekah itu, zakat artinya membersihkan. Membersihkan harta itu sama saja, yang namanya dibersihkan berarti yang keluar itu kotorannya. Awas loh. Makanya sering saya katakan, ada sering salikin-salika mengulang-ulang pertanyaan, Pak, andai saja saya itu adalah zakat saya salurkan kepada saudara saya atau kepada orang tua saya, boleh enggak? Sebenarnya sih enggak ada larangan. Tapi apa iya kamu tega? Kok pelit amat sih? Kotoran hartamu itu dikasihkan orang tua gitu loh. Bukankah orang tua itu adalah kewajibanmu untuk balas budi sebagai ladang. Nah, sebagai ladang pengabdian dan ibadahmu sebagai anak. Mau kapan lagi? Dari kecil, dari alam rahim, kalian adalah dititipkan. Tadi Bapak bacakan tuh ayatnya tuh. Bahwa summa ja'alna nutfatan fi qararim makin. Kemudian Allah menjadikan nutfah itu, sperma itu dititipkan ke rahim yang kokoh. Di rahim yang kokoh berproses dari nutfah menjadi darah, kemudian menjadi daging, daging menjadi tulang, tulang dibungkus lagi oleh daging, kemudian jadilah wujud makhluk yang sempurna. Dan itulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pembentukan manusia yang sebagus-bagusnya. Itu contoh, nah, kalian dibesarkan oleh orang tua dari rahim sampai lahir, sampai gede, sampai kalian disekolahkan, sampai dia, masa iya sih ngasih kemudian zakatnya gitu loh. Ini kebangetan urip istilahnya tuh. Ya berikanlah kasih sayang dengan kasih sayang hadiah terhadap orang tua dan selanjutnya gitu loh. Makanya zakat ini ialah pembersihan di mana? Yaitu membersihkan. Maka pada saat untuk fakir miskin, untuk 8 mustahik, ya 8 mustahik itu, maka 8 mustahik ini adalah yang berhak menerima. Pada saat sampai ke mustahik itu bukan lagi kotoran, tapi adalah sesuatu yang istimewa. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, itu keistimewaan Allah itu. Tapi kalau tidak sampai ke mustahik, itu tetap menjadi kotoran, ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi sedekah itu ialah sunnah. Infak zakat itu adalah wajib. Nah, ada lagi satu, sedekahun jariyah. Itu beda lagi. Awas loh. Sedekahun jariyah itu adalah lebih menjurus kepada wakaf. Sedekahun jariyah itu adalah sedekah yang berkepanjangan, yang berlarut, di mana dia adalah untuk kepentingan akhirat. Dan sedekahun jariyah itu adalah lebih kepada penanaman di mana untuk kepentingan sosial dan sebagainya, termasuk dalam urusan, contohnya ialah infrastruktur dan lain sebagainya, kemajuan dan sebagainya, termasuk ini. Contohnya kalau akmaliyah nih, kalian memberikan sajadah atau satu keramik saja, atau untuk perawatan, untuk, jadi selama ini berdiri, selama itu pula terus mengalir. Nah, makanya kalian mungkin barangkali sekarang lagi di akmaliyah ada istilah sedekahun jariyah. Untuk apa? Baitul mal, di mana untuk kesejahteraan salikin salikah dan untuk kepentingan juga termasuk ini. Kemudian apakah soja itu bagaimana? Soja itu sudah Bapak set, dan itu termasuk harta yang
investasi akhirat yang mengalir pahalanya terus selamanya. Selama ini akmal yang itu masih ada, selama ini belum kiamat. Itu beda loh ya. Makanya kalian dianjurkan sangat, bahkan Bapak mewajibkan bagi para salikin salika untuk ikut BM PAS, disingkat BM PAS, yaitu Baitul Mal Pesantren Akmaliyah Salafiyah. Nah, itu wajib. Kenapa? Di situ ada sodaqotun jariyah. Nah, dan sudah Bapak contohkan. Keluarga Bapak juga ikut contoh. Jadi ini bukan untuk kepentingan perorangan, ialah untuk kepentingan kalian sendiri. Di mana kalian punya investasi, punya deposito akhirat yang terus mengalir pahalanya. Jadi bukan BM PAS itu bukan simpan pinjam, tapi untuk kesejahteraan sebagai pilar kesejahteraan salikin, salikah, akmaliyah. Itu yang dimaksud. Nanti tentu saja semua itu nanti akan melalui proses sistem kepengurusannya ada dan semuanya sedang dibidani, dan insya Allah dalam 1-2 bulan ini akan launching dan kalian semua akan menikmati bagaimana sih ini BM PAS ini, Baitul Mal ini semacam apa dan bagaimana. Yang penting kalian semua komitmen dan jangan kalian merasa kalian adalah menyimpan, gugur sodaqotun jariyahnya. Awas loh, gugur. Jadi kalian sudah itu sodaqotun jariyah, udah nggak usah diingat-ingat. Dan ini akan berkembang dan untuk salikin, di mana untuk menolong salikin yang lain, yang kekurangan atau mengontrak daripada dia pinjam ke rentenir. Nah ini salah satunya. Bapak sering katakan, Bapak ingin membebaskan salikin salikah terlibat dengan rentenir-rentenir yang banyak terjadi terutama di kota-kota atau di kampung-kampung, supaya mereka itu terbebas. Jangan sampai ada karena pinjam 2 juta, 3 juta kemudian dia akhirnya membengkak karena rentenir nggak bisa bayar, bengkak, akhirnya sampai puluhan juta. Nauzubillahi min dzalik. Kalau hanya sekedar 1 juta, 2 juta sampai 3 juta itu bisa langsung ke BM PAS, pinjam. Nah, artinya pinjam, kalau ada kebutuhan bisa mendapatkan donasi. Pinjam, kembalikan. Maksimal adalah 1 tahun supaya tidak jenuh, kembalikan. Karena apa? Untuk diputar lagi ke yang lain lagi dan seterusnya begitu. Jadi kalau kalian tidak mengembalikan, itu sama saja kalian tidak sayang terhadap saudara kalian yang lainnya. Ini pentingnya ruhama bainahum, untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Maka komitmen kita, minjam kita kembalikan. Untuk apa? Untuk cinta kasih kita terhadap saudara yang lain. Ini pilar perekonomian salikin. Apabila berjalan terus, sejahtera saya yakin salikin semuanya itu. Ya, dah kita tidak bahas itu lagi. Nah, jadi sodako itu beda dengan sodaqotun jariyah, beda dengan zakat infak, beda dengan zakat harta, beda dengan yang lainnya. Artinya untuk memberikan apa saja atau hadiah dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya, dari yang kedua ini. Yang kedua kemudian ialah muru'ah. Muru'ah itu ialah perhatikan baik-baik, bahasa muru'ah itu ialah menjamu. Ini muru'ah itu menjamu. Menjamu siapa gitu? Menjamu menjamu orang-orang atau memuliakan orang-orang atau menjamu orang-orang atau tamu-tamu yang datang. Tamu, apabila kalian ada tamu itu raja, dijadikan raja itu selama 3 hari. Kalian harus jadikan raja itu selama 3 hari. Jadi kalian dikasih makan apa saja enak segala, nggak ada masalah. Itu kalau kalian punya harta benda, kalian pokoknya kasih makan yang makan kambing, suruh abisin 1 kambing, telan itu bila mana perlu. Ambil apalagi segala macam mudah. Lewat dari 3 hari sudah bukan raja, jadi keluarga. Artinya lu nyapu, lu nyuci, curang macam-macam gitu ya. Artinya ketiga harinya lewat dari 3 hari itu sudah bukan tamu lagi. Nah itu maksudnya diagungkan itu adalah 3 hari. Makanya kalau mertamu itu jangan lewat dari 3 hari, ribet nantinya. Ya, dah jelas ya. Jadi 3 hari. Nah
3 hari itu adalah diagungkan. Jadi boleh kalian harta itu untuk menjamu, menghormati orang. Apalagi kalian contohnya, bapak mau datang ke rumah kemudian kalian masak, padahal kan nggak pernah masak kan. Kalian masak, ribut masak macam-macam, masak ini masak itu, akhirnya semuanya asin banget. Nggak pernah masak gitu, ribut ya masak, belikan ini belikan itu, padahal kalian harta itu, uang itu sebut saja segitu-gitunya, kalian sangat senang sekali untuk itu, akan dilipat gandakan lagi keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu contoh-contoh, itu boleh. Jadi kalian menghamburkan uang untuk itu boleh, menjamu, memuliakan orang, takdim segala macam, pokoknya mengagungkan orang atau menghormati tamu-tamu datang itu boleh, itu disebut muruah ya. Yang ketiga ialah selain daripada itu disebut wiqayatul ads itu. Artinya di sini adalah menjaga hartanya itu untuk orang apa? Yaitu untuk memelihara atau menutupi orang itu menjadi malu. Contohnya ada orang didatangi debt collector. Tutup dulu, tar urusannya dengan saya. Klaim langsung. Udah begini, udah dengar usaha, pakai kalian punya harta benda itu, udah walaupun nantinya ijabnya itu utang, itu nggak apa-apa, itu boleh, itu bagus banget. Saya sering mempraktekkan semacam itu. Ada orang yang macam itu, udah langsung tutup, udah sering selesai. Gitu. Itu boleh, boleh termasuk mempraktekkan peristiwanya almarhum dari murid saya yang dibantai oleh orang yang ya saya sebel juga ngelihatnya gitu loh. Bapak tutupin plek, padahal apa? Nilainya besar sebenarnya itu. Hampir 90 jutaan kurang lebih. 90 juta udah sampai bapak, udah kalau bawa mobil saya ini kamu udah nggak bisa, akhirnya anak saya hima maju. Uang hima akhirnya muncul, plek udah ditutup pakai uang hima. Sekitar kurang lebih segitu. Setelah selesai itu nggak lama anak ini meninggal dunia yang ditutupin. Setelah meninggal dunia, ya terus mau ngapain lagi? Ya mau nggak mau mengikhlaskan kan? Walaupun awalnya adalah ya cicil mau dicicil supamanya. Ya udah, tapi Hima mengatakan dari awal saya sudah ikhlas. Itu kalau bukan karena iman nggak mungkin. Itu segitu uang besar loh. 89 juta loh. Ya besar artinya ya lumayan besar. Buat beli kerupuk itu bisa satu kampung satu kampung itu. Itu contohnya semacam besar loh. Tapi ya karena Hima itu adalah didukung oleh suaminya, kemudian dia punya ini, ya sudah langsung istrinya ngomong sama bapaknya ngomong, istrinya ngomong, Hima langsung mengatakan dari awal saya nggak menyuruh apapun, saya katakan saja ya udah kalau gitu gimana. Dari awal setelah wafat suamimu, saya sudah mengikhlaskan. Semoga suamimu adalah golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Saya sendiri bergetar hati punya anak semacam itu. Senang artinya iya, mudah-mudahan semuanya adalah salikin salikah juga begitu, tidak hitungan ya. Nah, jadi tidak masalah, tidak ujok-ojokan dan macam-macam gitu loh. Udah, kita lanjutkan. Jadi itu untuk artinya untuk menutupi kemaluan, kemaluan apa sih? Menutupi rasa malu. Ya kan kemaluan. Gimana sih? Gimana? Menutupi apa? Kalau orang Jawa tuh ada wirang. Nah itu loh. Wirang. Kalau bahasa Indonesianya apa? Untuk menutupi aib. Aib apa ya? Ya aib, ya udahlah nggak apa-apa, boleh aib deh. Nah, untuk menutupi aibnya seseorang. Gitu. Tapi kalau aib kan lebih ke identik ya. Identik tertentu, hanya ada pada diri, ini adalah pada yang terkait dengan orang lain juga cuma. Atau masih banyak lah, intinya menolong saudaranya supaya saudara itu tidak teraniaya hanya gara-gara sesuatu itu boleh ya. Nah, kemudian boleh juga azratul istiqdam. Yang keempat ialah memberikan. Nah ini kalian ya
memberikan gaji atau upah pada asisten rumah tangga. Nah, itu termasuk ibadah loh. Kenapa? Karena begini, nih saurut. Pada hakikatnya kewajiban nyuci, masak, apalagi ngepel, kemudian apalagi ya udah nyapu, macam-macam tentang rumah tangga itu kewajiban laki-laki. Wanita itu hanya 3, bersolek, menjaga harta suami, dan menyenangkan hati suami dengan memelihara mendidik anak-anaknya yang dibawa akil balik atau dibawa balita. Jadi intinya pertama ialah bersolek untuk suami, boleh. Kemudian menjaga harta suami. Yang ketiga, mendidik atau memelihara anak-anaknya di bawah balita. Artinya di bawah akil balik. Itu adalah kewajiban bagi seorang wanita. Selainnya kewajiban suami semua. Nah, suami yang cerdik dan mampu kemudian dia menggunakan hartanya itu untuk mengambil seseorang supaya bisa membantu dirinya mengerjakan persoalan rumah tangga. Nah, itu namanya ibadah. Nah, dulu. Jadi itu, ini suami sudah nggak bisa membelanjakan untuk mendatangkan yang bantuin, itu ngamuk-ngamuk sama istri yang jungkir balik. Ini kan suami yang sontoloyo. Susah ya. Karena dia nggak tahu bahwasanya kewajiban itu pada hakikatnya pada suami semuanya. Gitu loh. Jadi kalian tuh nggak dosa kalau nggak nyuci, kalian nggak dosa kalau nggak nyapu, nggak dosa kalau nggak. Jadi yang dosa itu laki-laki. Jadi semuanya kalian boleh diserahkan pada laki-laki, nggak dosa. Pak, cuci, sana. Pak, nyapu, sana. Boleh, bener nggak dosa. Jadi nyuruh suami nyuci nggak dosa, nyuruh suami nyapu nggak dosa, nyuruh suami apalagi gosok nggak dosa, nyuruh suami masak nggak dosa, nyuruh suami apa saja nggak dosa, nyuruh ke pasar juga nggak dosa, suruh beli terasi juga nggak dosa. Tuh, silakan tuh, ya. Udah. Nah, tapi wanita yang ahli surga ialah wanita yang bisa mengumpulkan banyak pahalanya. Maka pahala yang paling banyak ialah wanita pekerjaan di rumah. Nah itu. Dan suami yang baik yang mau memasukkan atau mengajak istrinya ke surga ialah suami yang mendelegasikan pekerjaan rumah tangganya pada istri. Tuh. Itu suami yang pinter. Nah itu loh. Tapi kalau suami itu kerja sendiri aja itu sama saja tidak pelit sama istri. Pelit pahala. Nah itu tuh ya. Udah jelas kan? Udah. Nah, jadi itu adalah membelanjakan itu boleh ya. Dah jelas. Itu 4 dari yang kedua yang kemarin belum selesai ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga yang terakhir berarti ya. Yang ketiga yaitu menggunakan harta bendanya untuk segala bentuk kebaikan dalam urusan kemasyarakatan. Contohnya ada jembatan putus atau ada orang Islam yang kena ujian dan cobaan, ada harus menolong orang ini, harus menolong orang yang melahirkan gak keluar-keluar, langsung tarik. Nah, macam-macam banyak. Pokoknya intinya adalah untuk kebutuhan sosial tetapi tetap dalam lingkaran agama, tidak dalam urusan yang umum, tapi utamakan pada urusan agama. Artinya menolong orang-orang Islam yang tidak berdaya, menolong atau membuat jembatan, menghubungkan dan macam-macam. Pokoknya untuk kepentingan itu juga masuk dalam nilai ibadah, menggunakan harta bendanya di jalan Allah. Nah, dah jelas ya.
Kemudian adapun kebinasaan harta itu yang menyebabkan celaka. Seseorang itu menerima harta benda, mempunyai harta benda, itu juga ada banyak di sini. Ialah bisa disebutkan mungkin ada 2 bahagian, dan insya Allah nanti aja kita lanjutkan pada kajian akan datang. Udah denger azan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidin wa Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawu sawswakum bisyatu salah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhu sinatu wa la nawmu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wa syaa kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsira wa syukran katsiran yataluma. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa laka yudus salam. Fa hayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan